Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firzaki Fadila dari angkatan 18 dan teman saya Ian dari angkatan 18. Prodi Teknik Kimia. Di sini kami akan menceritakan tentang pengalaman kami kerja praktek di PT Kertas Padalarang. Untuk yang pertama persyaratannya. Dari persyaratannya itu awal mulanya kita mencari info mengenai PT apa aja yang sudah yang membuka kerja praktek. Kebetulan kita udah banyak mengirim email ke banyak perusahaan, tetapi ada beberapa yang menolak dan ada beberapa yang tidak membalasnya. Nah, kebetulan kami diterima di PT Kertas Padalarang untuk periode 2 Agustus sampai 31 Agustus 2021. Nah, untuk persyaratannya itu yang pertama itu surat keterangan aktif, yang kedua surat rekomendasi, yang ketiga surat transkrip nilai, yang keempat surat vaksin terus dan surat Dari rapid test atau swab antigen. Nah, untuk perjalanan di awal, pertama kali kita masuk itu kita masuk ke depan pos satpam terlebih dahulu ya, dibimbing, kita diminta persyaratannya. Yang pertama tadi ada surat rekomendasi dari fakultas, dari surat telah bahwasanya kita diterima kerja praktik di sana, sama yang terakhir ini bukti surat bahwa kita ini sehat, menyertakan surat swab antigen. Nah, selanjutnya kita menunggu di tempat ruang tunggu di mana kita disambut oleh bidang SDM. Nah, setelah itu baru kita masuk ke ruangan divisi yang kita diberikan sama PT Kertas Padalarang, yaitu di divisi Litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, setelah itu kita di hari pertama itu, di hari Senin ya, kita ada pengenalan terkait kulturnya di sana, kemudian prosesnya seperti apa, dan hal-hal lainnya. Misalkan kayak di situ tuh ada bidang apa aja sih, misalkan kayak ada bidang produksi, ada di bidang sipil, MPC, di bidang WTP dan lain-lainnya gitu. Kemudian ada tambahan. Untuk selanjutnya kita itu masuk di hari Senin sampai Jumat. Masuknya itu jam setengah 8 atau 07.30 sampai jam 4 sore. Iya. Itu kita kalau kegiatan yang kita dilakukan di sana itu kayak yang pertama udah pasti mencari data tentang perusahaan, struktur organisasi dan semuanya yang kita perlu gitu. Terusnya selanjutnya membuat kertas. Kita mencoba diajarin buat kertas tapi dalam skala labnya. Terus kita diajarin cara menghitung gramatur kertas dari yang ada yang 70 GSM sampai 100 GSM. Terus selanjutnya kita juga ke bagian IPAL ya, pengolahan limbah dan ke produksinya. Terus putar-putar kawasan yang ada di situ, kawasan PT Kertas Padalarangnya. Nah, untuk kelebihannya di perusahaan yang BUMN atau non BUMN ini, mereka orang-orangnya lebih interest dan interaktif lah, lebih enak juga gitu dalam cara pergaulannya terhadap kita gitu selaku orang yang melaksanakan magang di sana. Dan dari segi keilmuannya pun banyak hal-hal yang di-sharingkan dari mereka, yang mereka kasih informasikan terkait apapun itu, khususnya dari proses dari pabrik tersebut, baik itu dari awal, dari tahap persiapan bahan baku, kemudian masuk ke tahap pembuatan kertasnya, dan juga sampai ke tahap distribusi.
Jadi dari perusahaan kertas ini juga dia tidak hanya membuat materai, tapi dia juga membuat kertas-kertas security di bidang lainnya seperti jasa dan yang lain. Nah, dari PT Kertas ini juga dia memproduksi kertas sigaret atau kertas rokok. Ada tambahan lagi? Untuk yang lainnya, untuk saran mungkin ya, untuk sarannya kalau kita mau kerja praktek, kita itu harus menyiapkan bekal sebelum kita masuk ke PT-nya. Kayak misal kita mau ke PT Kertas nih, kita harus cari tahu lebih dahulu apa itu PT Kertas, terus dari bahannya apa aja, bahan bakunya, terus pengolahannya, produksinya, sampai pengemasan, packagingnya itu gimana, distribusinya. Kita harus tahu biar nanti kita pas ditanya-tanya, soalnya sering banyak kan kuis dadakan. Kalau di perusahaan pasti sering banyak kuis dadakan yang ya masa kita nggak bisa jawab gitu. Ya kita seminimal mungkin kita harus bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Jangan sampai kita nggak tahu gitu. Lebih terus kalau mau cari perusahaan kan sekarang itu masa pandemi ya, kita itu harus lebih banyak mencari informasi gitu, mengirim email ke perusahaan-perusahaan gitu. Siapa tahu kan banyak yang kita email, salah satunya kita bisa diterima gitu. Dan harus rajin-rajin sabar sih kalau di masa pandemi ini, soalnya kemungkinan banyak yang ditutup dan banyak yang diundurkan. Misalnya kita udah diterima di bulan Oktober, tapi kita itu malah diundurkan ke bulan November. Nah, kita itu harus punya strategi lain. Kita akan ngambil yang ini atau kita cari perusahaan yang lain gitu. Dan untuk tambahan juga ya, jadi dari kita ingin melaksanakan kerja praktek di suatu PT tertentu, setidaknya kita tahu lah ya tentang backgroundnya gitu. PT itu produksi bikin apa sih, terus kayak nanti pada saat kita magang di sana kita mau masuknya itu ke bidang apa, kita itu lebih mengkhususkannya ke bagian mana gitu ya. Nah, tadi juga membahas terkait sedikit apa caranya juga untuk bisa melaksanakan kerja praktek. Ya intinya dalam situasi pandemi corona ini kita harus menyebar surat pengajuan kerja praktek ke PT manapun. Jadi kan biasanya kalau di cara pengajuan kerja praktek kan pada umumnya kita harus menunggu jawaban. Ketika sudah diterima atau tidak kan baru bisa ngirim surat lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bikinnya sistem seperti itu kurang relevan karena kita nggak tahu surat itu dibalasnya kapan, ditanggapinya kapan, sehingga akan mengolor-olor waktu gitu ya. Jadi kita akhirnya nggak pasti nih kita kerja prakteknya di bulan kapan, dan nggak tentu juga apakah kita bisa kerja praktek secara offline ataupun online, karena banyaknya pabrik-pabrik yang mengadakan magang itu ya secara online. Toh sekiranya ada pun secara offline itu pun sangat sulit dan sangat terbatas. Rata-rata bahkan dari non PT BUMN pun lebih banyak mereka memiliki kebijakan yang sekiranya misalkan 3 hari sekali atau dalam seminggu sekali kita ini harus mengganti atau mengikuti tes swab antigen. Jadi bayangin aja teman-teman kalau misalkan teman-teman ini kerja praktek selama sebulan membutuhkan tes swab antigen selama 4 kali dalam 4 minggu ini. Tambahan lagi ya, untuk misalnya kita boleh gitu mengirim email atau mencari tahu ke banyak perusahaan. Tapi kalau misalnya kita perusahaan itu udah membuka gitu kerja prakteknya, kita harus satu ke perusahaan itu dulu gitu sampai benar-benar kita ditolak enggaknya. Buat biar apa ya? Takutnya nanti kita udah diterima di 2 perusahaan gitu kan, takutnya hal kemungkinan itu mungkin terjadi aja ya, nanti malah takut jadi masalah atau apa gitu, nanti malah ke angkatan yang selanjutnya malah di blacklist atau gimana gitu. Dan juga harus taat administrasinya, jangan sampai
Jangan sampai nggak ada koordinasi dulu sama dosen pembimbing, kaprodi gitu. Intinya kita harus taat administrasi gitu. Sama mungkin dari ketaatan kita terhadap memakai pakaian kan ya, pakaian yang rapi, memakai kemeja dan celana panjang, dan itu wajib. Apalagi kalau misalnya kita memasuki ke area yang zona merah, kadang-kadang ada suatu pabrik yang diminta untuk menggunakan pakaian K3. Jadi kita juga tidak semata-mata bisa langsung gitu ingin pergi ke zona merah, ke zona kuning ataupun zona hijau, karena ketika kita ingin masuki zona tertentu, khususnya zona merah di zona produksi atau pengolahan limbahnya, kita harus menggunakan namanya kartu tanda pengenal ya, sebagai bukti bahwa kita boleh untuk memasuki area di sana. Dan untuk di akhirnya dari kegiatan kami ini di review atau diminta untuk membuat presentasi terkait apa yang sudah kami kerjakan, khususnya kami juga membuat laporan khusus pribadi masing-masing, di mana lebih rincinya di sana kita mempresentasikan tentang bagaimana proses dari suatu pabrik di mana kita melakukan kerja praktek atau magang tersebut. Perlu diingat juga ya teman-teman, di sana kan kita kerja praktek ya, di sana kita bukan pekerja gitu. Nah, jadi saran dan saya dan teman saya minta tolong banget, kita harus menjaga nama baik Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang ini. Jadi kita harus taat aturannya gitu. Misalnya masuk gitu, attitude kitanya gitu, jam kerjanya kita itu harus mengikuti gitu. Jangan sampai kita malah merusak nama baik Teknik Kimia gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat kami sampaikan tentang pengalaman kami selama kerja praktek ini ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.